Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala wa ba'd. Pemirsa Andalus TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan nikmat iman kepada kita dan nikmat Islam. Hari ini ramai dengan fenomena percakapan media sosial tentang mengembalikan seragam sekolah. Nah, bagaimana kita menanggapi hal ini? Karena ini menyita perhatian masyarakat dan netizen Indonesia disebabkan upaya dan pembicaraan ini jelas bertentangan dengan nurani, bertentangan dengan budaya orang-orang Indonesia yang terbiasa dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan pendidikan, kemudian di lingkungan kerja, sampai dunia fashion. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait masalah ini. Yang pertama, tagar yang memperbincangkan seragam sekolah kembali pada zaman dulu, SD, SMP, SMA, kembali pendek celananya, demikian juga kembali pendek roknya tanpa pakai jilbab. Nah, saudara sekalian, pertanyaannya, ini kepentingan siapa? Ini kepentingan pendidikan atau kepentingan apa? Jawaban kita begini. Ini adalah bentuk fobia yang sangat akut. Fobia yang tanpa beralasan. Begitu takutnya, jadi mereka seakan-akan mewujudkan sebuah hantu yang sangat menakutkan, bahwa jilbab, bahwa pakai seragam anak muslim itu satu yang sangat menakutkan. Sekali lagi, ini bentuk fobia akut. Ibarat begini, ada orang yang takut banget sama hantu misalkan. Dia melihat bayang-bayang di malam hari ada daun pisang yang ditiup sama angin, dia ketakutan. Kemudian dia bilang sama orang, ini daun pisangnya bermasalah, daun pisang ini begini-begini ya. Jadi ketakutan tidak beralasan. Pertanyaannya, apa yang dirugikan oleh seragam sekolah yang Islami? Apa yang dirugikan? Baik dunia pendidikan apakah dirugikan? Kemudian para pelajar juga apakah dirugikan? Atau justru membuat mereka semangat belajar? Membuat dunia pendidikan semakin mampu mengendalikan siswa dan siswinya, sehingga bisa menanamkan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai mentalitas yang baik. Nah, seharusnya itu yang perlu kita ajukan. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, siapa yang punya kepentingan? Jelas ini kepentingan kaum yang tidak berketuhanan, yang tidak punya agama, yang menjadikan agama sebagai musuh kehidupan mereka. Mereka menjadikan agama sebagai musuh yang sangat menakutkan. Maka kita umat Islam dan juga semua umat beragama di negeri ini seharusnya melakukan perlawanan terhadap narasi-narasi yang buruk seperti ini. Karena pada hakikatnya yang mereka serang adalah semua agama, bukan sekedar agama Islam. Demikian. Yang kedua, siapa yang diuntungkan dari seragam pendek atau siapa yang diteror dari seragam panjang atau seragam muslim? Saudara sekalian, sebelum kita menjawab itu, saya sampaikan bahwa tagar ataupun upaya suara narasi untuk mengembalikan seragam sekolah ke seragam zaman dulu yang tidak menutup aurat itu adalah bentuk fobia, Islamfobia yang sangat akut sekali. Ya, Islamfobia yang sangat akut sekali karena mereka tidak paham Islam. Jadi mereka menggambarkan nilai-nilai Islam itu kalau masuk dalam kehidupan bermasyarakat itu akan memunculkan kekerasan. Padahal apa yang terjadi? Enggak juga. Dunia fashion sekarang ramai dengan orang-orang pakai jilbab. Kemudian demikian juga film-film religius lebih diminati daripada film-film yang horor ataupun film-film buka-bukaan aurat. Demikian juga sekarang orang pakai jilbab udah biasa di mall, kemudian di bandara, kemudian di sekolah. Jadi permasalahan ini adalah permasalahan kebencian terhadap syariat, bukan permasalahan kepentingan negara atau bukan kepentingan masyarakat. Kemudian pertanyaannya kita balik begini, siapa yang dirugikan dari seragam sekolah Islam? Atau siapa yang dirugikan dari seragam Islami yang dipakai oleh adik-adik kita, anak-anak kita di SD, SMP maupun SMA? Siapa yang dirugikan? Apakah sekolah? Tidak kan? Apakah negara? Juga tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kepentingan mereka dari pakaian pendek? Nah, ini satu pertanyaan yang perlu disampaikan dan perlu mendapatkan jawaban. Jelas kepentingannya adalah apa? Umbar syahwat, untuk merusak akhlak masyarakat.
Anda bayangkan anak-anak SMA ketika mereka dalam masa-masa pubertas melihat aurat di kiri, kanan, depan, belakang mereka, tentu syahwat mereka bergejolak dan itu akan menghancurkan akhlak mereka, menghancurkan fokus belajar mereka. Lebih daripada itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak keluarga atau pihak sekolah. Jadi ini kepentingan orang-orang yang ingin menghancurkan generasi bangsa ini. Toh jilbab, demikian juga pakaian-pakaian muslim, seragam muslim di sekolah itu sesuai dengan fitrah manusia ya. Buktinya tidak penolakan, bahkan masjid rame, kemudian kajian juga rame, kemudian anak-anak juga terdidik akhlaknya dengan sangat baik sekali dengan ramenya seragam sekolah yang muslim sekarang. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang ketiga adalah, ini kan yang diminta seragam sekolah negeri, bukan sekolah Islam. Bagaimana tanggapannya? Begini dulu. Oke lah, ini adalah upaya untuk sekolah negeri, bukan sekolah Islam. Pertanyaannya, siapa yang punya sekolah negeri? Apakah mereka tidak berketuhanan? Mereka tidak beragama? Atau siapa? Jelas yang punya sekolah negeri adalah pemerintah. Pertanyaan berikutnya, pemerintah itu dari mana? Dari rakyat kan? Dibayar siapa? Dibayar rakyat. Artinya rakyatlah yang punya kepentingan dalam dunia pendidikan, sementara pemerintah itu penyelenggara pendidikan. Artinya yang butuh pendidikan siapa? Rakyat. Dan masyarakat kita, rakyat Indonesia, mayoritasnya adalah muslim. Tentu mereka ingin nilai-nilai Islam itu tidak sekedar di masjid, tidak sekedar saat pengajian, tapi nilai-nilai Islam itu ada dan hidup bersama dengan mereka dimanapun mereka berada, termasuk di mana? Termasuk di sekolah. Karena begini jemaah sekalian, Islam itu tidak hanya mengatur bagaimana kita menjadi orang baik, orang taat, atau mengikat kita hanya di dunia masjid, di majelis taklim, tapi Islam mengatur kehidupan kita mulai dari kita lahir sampai kita meninggal, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ada adab, ada nilai-nilai Islam yang harus dikomitmen, harus dijaga oleh seorang muslim. Kenapa harus dijaga? Karena kita meyakini Islam sesuai dengan fitrah manusia. Allah menurunkan syariat demi kepentingan dan kebaikan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum usra." Allah menghendaki dari setiap syariat, dari setiap takdir yang Allah turunkan kepada kita untuk kemudahan, untuk kebaikan. Allah tidak punya kepentingan dalam syariat tersebut. Yang ada adalah apa? Kepentingan hamba tersebut. Dan yang terakhir jamaah sekalian, bukankah undang-undang kita, bukankah amanah undang-undang kita menjamin pelaksanaan agama, menjamin pelaksanaan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing? Dan dalam Islam ibadah bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa, tapi belajar juga ibadah, kerja juga ibadah. Tentu undang-undang menjamin pelaksanaan di bidang itu jamaah sekalian. Nah, apalagi sila pertama kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan berdasarkan pikiran manusia atau berdasarkan syahwat manusia, tapi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan Tuhan dalam Islam atau Allah Subhanahu wa taala mengharuskan seorang muslim untuk menutup aurat, mengharuskan seorang muslimah untuk menutup aurat. Demi apa? Demi kebaikan mereka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.